Nah, gitu Pak, senyum Pak, bagus Pak. Nah, senyum Pak. Bapak kapan jatuh Pak? Pak, terkait proyek kereta api ini Bapak berhubungan dengan siapa Pak? Dengan tersangka siapa Pak? Doni apa? Oh ini dia. Kepala gua kena. Dikit aja Pak. Diperiksa aja Pak. Pak, udah tanda tangan sprindik tersangka Pak. Ngapain ini tangannya ngalangin gini? Pak, udah tanda tangan ditahan Pak. Pemeriksaan hari ini Pak. Ya, makasih. Pak, kagak naik Alphard Pak. Pak, saya ditahan Pak. Makasih. Ini ada dilengkapi nggak nih? Dilapor nggak nih Pak mobilnya Pak? Temennya lu? Bukan Pak, bukan Pak. Dia lo, weh. Aku. Udah. Kenapa? Jurnalistik lu. Kenapa lu? Di jalan Pak. Santai aja dong. Ketawa lu banyak. Apa? Ada yang jatuh nih. Ada yang jatuh nih. Bela lu. Siapa? Depan dulu sedikit Pak, depan dulu. Awas, depan dulu sedikit Pak. Depan dulu sedikit. Gimana Pak pemeriksaan hari ini Pak? Saya dimintain keterangan sebagai saksi Masih terkait apa Pak? terkait dengan kereta api. Oke, terkait pengembalian uang atau seperti apa Pak? Oh, nggak ada pengembalian. Ini masalahnya ini. Woi, jangan dorong. Enak ngatain di depan narsum sih. Awas, Pak Dewo. Yang ditanya cuma dulu Bang. Pas Dewo siap gak jadi tersangka kalau Bapak jangan di depan, sampai jangan depan. Pas Dewo sampai jangan depan. Jangan di depan narsum. Gimana Pas Dewo tanggapannya Pak? Pak Sudewo, berapa pertanyaan tadi Pak? Gitu aja Pak. Bagaimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Pak, udah PSK Pak. Pak. Perkara DJKA hari kemarin KPK melakukan pemeriksaan terhadap saudara SDW. Jadi saudara SDW didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA, baik untuk wilayah Jawa Timur maupun wilayah Jawa Tengah. Ya. Penyidik mendalami pengetahuan dari saksi dimaksud berkaitan dengan proses-proses pengadaannya dan juga adanya dugaan fee proyek ya dalam perkara itu ya, dimana kalau kita melihat konstruksi perkaranya bahwa dalam pengadaan jalur rel kereta itu ada dugaan pengkondisian dalam proses pengadaannya. Jadi sudah diatur, disetting siapa nanti vendor yang akan menjadi pemenang dalam pengadaan tersebut. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan membuat semacam kuncian tender, ya, artinya ada syarat-syarat khusus yang disisipkan, yang dimasukkan ke dalam proses pengadaan sehingga kemudian mengarahkan kepada vendor-vendor tertentu untuk bisa memenangkan dalam proyek tersebut, yang kemudian dalam prosesnya ada dugaan aliran uang atau si proyek kepada pihak-pihak tertentu. Nah, itu yang didalami dari saudara SDW pada pemeriksaan kemarin. Kemudian dalam pemeriksaan
Awas ya, mundur sedikit mas, mundur sedikit, mundur sedikit. Siap, mundurin ya. Ke depan dulu sedikit pak, ke depan dulu. Awas, ke depan dulu sedikit pak. Ke depan dulu sedikit. Gimana Pak pemeriksaan hari ini Pak? Saya dimintain keterangan sebagai saksi Masih terkait dengan kereta api. terkait pengembalian uang atau seperti apa Pak? Oh, nggak ada pengembalian. Pimpinan KPK ya, masih. Ini masalahnya ini. Woi, jangan dorong. Elok ngapain di depan narsum sih? Awas, Pak Dewo. Yang ditanya bukan lu bang, Pas Dewo siap dah jadi tersangka Pak. Kalau paparkan jangan di depan, sampai jangan depan. Pas Dewo, sampai jangan depan. Jangan di depan narsum. Mana Pas Dewo tangkap pada Pak? Pak Dewo, berapa pertanyaan tadi Pak? Gitu aja Pak. Gimana Pak? Terus pengembalian gimana ini? Pajak saya banyak Pak. Tinggal dikembalikan ke Rasa keras, aku ngomong nang ngarepmu, kowe ngomong keras aku krungu. Dibalekno. Pati Bumi Minatani Pak. Dibalekno. Mutiara itu hanya tema hari jadi, bukan merubah Pati Bumi Tani. Biar jelas Pak. Dirubah. Kan jelas tulisannya tema hari jadi, bukan slogan Pati Bumi Minatani menjadi slogan Mutiara orang. Aja ono tulisannya. Hari jadinya bisa diterima. Banyak desakan buat Bapak mundur, Bapak siap mundur nggak Pak dari jabatan Pak? Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya menunggu masyarakat kompak, solid, damai. Artinya menolak mundur ya Pak? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu, saya harus berguru, maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati. Saya ingatkan, di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri, tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya. Saya sudah mengajak bersama untuk membangun, tapi kalau ada yang mengganggu, sengaja merintangi, tentu urusannya berbeda. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Saya harap tidak ada satu orang pun warga Kabupaten Pati yang merasa sakti, merasa jagoan. Ya udah Tuhan. Ya kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio ditentet toh. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu jalan umum. Bukan kafe. Ini apa calon bupati? Kira bakal jadi gue. Terserah.
Apa yang harus pati gue? Orang bakal dihati. Terserah. Nah. Terus saya ini loh, kita itu harus jeli menyikapi inilah. Tuntutan kita udah diterima semua ya kan. Tuntutan kita udah diterima semua, tapi dan aspirasi saya masalah perlu kesah lantaran dan bangunan-bangunan yang udah masih layak pakai nggak usah dibangun lagi biar nggak buang-buang anggaran. Dia juga Pak Bupati Sadewo bilangnya, ya mas saya batalin itu yang ibaratnya bangunan-bangunan yang masih layak kok kita itu. Makanya kenapa saya mundur, aku itu bingung sama orang-orang itu. Ya pokoknya intinya ginilah, kita saling mendoakan aja ya. Mau di KPK atau apa, Pak Sudewo gak bakal bisa lengser ya. Tak kasih tahu kamu. Mau didesak berbagai macam cara di KPK atau apa, gak bakal lengser Pak Sudewo. Info pusat dari pusat A1 itu.